beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Terus ayo ding. Rekan-rekan media sekalian, hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers tindak pidana kekerasan terhadap anak. Yang pertama, dasar penyidik dalam menangani perkara ini adalah dengan laporan polisi LP 227 B 3 Romawi 2024 SPKT Polresta Malang Kota, di mana dilaporkan di hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, di mana atas nama pelapor adalah RA, ayah kandung dari korban. Sementara untuk korban dengan inisial JAP, ini adalah perempuan usia 3 tahun 5 bulan, warga negaraan Indonesia, alamat di Lowaru, Kota Malang. Adapun saksi-saksi yang sudah diambil keterangan 4 orang. Ini ayah kandung, ibu kandung dari korban, serta 2 orang yang bekerja di rumah ataupun berada di kediaman. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, ini warga negaraan Jawa Timur, Indonesia, asal Jawa Timur. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, kita kenakan, kita jerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang RI 23 tahun 2002, perlindungan anak subsidiar, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014, perubahan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman paling banyak 100 juta rupiah. Di mana kejadian ini berawal dari hari Kamis 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 dini hari, yaitu tepat-tepat pada saat akan menjelang imsak, di mana TKP di perumahan PJ di daerah Lowaru. Jadi berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban, di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh, ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini masih kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dan hasil sementara dari visum sementara saat ini sudah dirujuk kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. Hasil sementara visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat.
eh, tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban dengan cara memukul menggunakan buku. Ini juga sudah kita amankan, ada beberapa buku yang digunakan termasuk menyiram dengan minyak gosok, salah satu minyak merek, dan juga melakukan memukul dengan bantal. Ini terekam oleh CCTV, dan CCTV ini juga akan kita sita, akan kita kirim ke lab digital forensik untuk kita analisis. Setelah orang tua melihat dengan adanya kejadian yang di CCTV, maka penyidik di Polresta Malang Kota dihubungi setelah kira-kira lebih kurang pukul 13 siang hari setelah sholat Jumat. Kita berkoordinasi dengan pihak keluarga. Pihak keluarga pada saat itu baru landing dari Jakarta, sehingga tim melakukan koordinasi, mendalami TKP, melihat bahwa dari sudut pandang CCTV yang ada, persesuaian sama dengan bentuk kamar yang ada di ruangan yang terlihat di CCTV. Begitu juga kita lihat ada boneka panda, begitu juga dengan sarung, bantal, dan spray yang ada. Ini kita cocokkan persesuaian dari CCTV dengan lokasi tempat kejadian, sehingga patut diduga kejadian ini benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat setelah penyidik melakukan proses pembuatan laporan polisi, melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, membawa korban untuk dilakukan visum, termasuk kita juga berkoordinasi dengan Dinsos, P2 TP2A. Kami juga menyiapkan tim trauma healing dari Polresta Malang Kota terhadap psikologis terhadap anak. Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak PJ Wali Kota dan Ketua DPRD bahwa penanganan perkara ini akan menjadi suatu perhatian. Kita akan bertindak cepat terhadap perbuatan-perbuatan tindak kekerasan terhadap perempuan. Ini pukul 5.30 pagi kami sudah melakukan gelar perkara, meningkatkan status sebagai tersangka, dan melakukan penahanan terhadap tersangka IPS. Saat ini yang bersangkutan hadir pada saat rilis, dan ini berlanjut. Kami juga akan melaksanakan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk akan mengirim barang bukti CCTV kepada lab digital forensik yang ada di Polda Jawa Timur, termasuk kami akan menunggu koordinasi dengan hasil visum et repertum yang sudah dilakukan korban kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. 1 tahun, dan apa ini bukan kejadian yang pertama? Dan jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit, namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Memang statusnya memang cerai hidup dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya berusia 2,5 tahun. Dan ini kan sudah 1 tahun bekerja di sana, apakah ini kejadian yang pertama atau seperti apa, Dan? Baik, jadi dari CCTV masih kita lakukan pendalaman. Tentunya kita akan analisa sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di CCTV tersebut. Kita akan petakan apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi dari rekaman CCTV tersebut. Untuk pemeriksaan kejiwaan dari tersangka gimana, Dan? Tentunya kita akan laksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan dari Polda Jatim, dari biopsikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli, dan juga dengan Bu Nining, psikolog yang sering kita
mintai keahliannya untuk bisa memprofiling baik itu tersangka, pelaku ataupun trauma psikis pastinya ada, namun untuk bagaimana kadar trauma tersebut dan penanganannya adalah ranah daripada ahli psikolog. Dan tadi diposting oleh ibunya korban bahwa ada yang mengaku bahwa ini tersangka pernah juga diberhentikan karena melakukan kekerasan terhadap anak. Apa itu sudah dalam pemeriksaan? Baik, ini jadi masih masuk ke materi penyidikan. Nanti apabila ada perkembangan kita infokan lagi. Tentunya semua masukan dari masyarakat, informasi apapun, sekecil apapun kita tampung untuk kita verifikasi. Apabila kita temukan fakta dalam penyidikan, kita akan masukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Tentunya untuk agen penyaluran akan kita panggil terkait bagaimana mekanisme penyaluran dari tenaga kerja yang dipekerjakan di luar. Apakah sudah melalui pelatihan ataupun ada standar-standar tertentu yang harus dimiliki, kompetensi tertentu yang harus dimiliki untuk seorang suster ataupun perawat anak, sehingga nanti bisa jadi bahan evaluasi untuk kedepannya supaya kejadian seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Terima kasih untuk awak-awak media yang sudah membantu untuk memviralkan kasus ini, karena saya tidak mau kasus ini terjadi lagi di semua hal dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini, dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan kehidupan saya sendiri, jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan, mungkin hanya 1 kali 1 harian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebelumnya yang diketahui itu kapan yang pernah terjadi kekerasan juga? Dulu itu beda suster. Dulu waktu anak saya 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada jubitan itu 2 minggu yang lalu. Dan dia bilangnya itu adiknya yang menggigit, karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena benar-benar diajarnya itu kayak bukan ke anak kecil, benar-benar media lebih sudah tahu mungkin sedikit banyak di sosial media saya. Seperti itu. Mbak, waktu itu kenapa Mbak setelah mengetahui kejadian langsung membuka ke media sosial?
Apa waktu itu ke media sosial dulu atau lapor polisi dulu? Sebenarnya saya lapor polisi dulu, tapi saya sudah nggak tahan karena sebelumnya saya dulu banget saya tidak melihatkan susternya. Kemudian saya juga ada kasus yang lain-lain saya masih bisa tahan, tapi untuk kasus anak saya nggak bisa tahan. Saya nggak bisa tahan, Pak. Jadi saya masukkan ke sosial media dan ternyata teman-teman saya tanpa saya meminta tolong, teman-teman saya yang di sosial media menghubungi rekan-rekan polisi dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua menghubungi rekan-rekan polisi. Akhirnya kasus ini bisa dipercepat tanpa saya meminta tolong. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mungkin melihat video ini yang sudah membantu saya dan keluarga saya. Terima kasih banyak. Mbak, ini kan kasus anak. Kenapa waktu itu tidak di blur ketika anaknya Mbak mengalami luka di wajah? Ketika di ke media sosial. Di floor. Nah, di beberapa yang berkembang kan tidak ada. Disamarkan kan wajahnya kelihatan. Kenapa tidak disamarkan? Ya. Biar orang-orang tahu separah apa. Tapi kalau untuk di TikTok saya samarkan. Tapi kalau untuk di IG saya apa? Perjelas. Biar orang-orang tahu seberapa itu parah banget, Pak. Dan beliau ini punya anak juga. Dan oh ya, perlu diketahui biasanya kan suster begini tuh ke-trigger mungkin ada masalah dengan saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali tidak ada masalah. Suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya. Bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajer saya, semuanya suster ini berperangai yang sangat-sangat amat baik, tapi ternyata manipulatif gitu. Apa sebetulnya dia pernah cerita punya masalah pribadi? Tidak, dia tertutup orangnya. Awalnya bilangnya karena apa Mbak? Karena ya itu, ini yang tidak make sense, bilangnya karena dia nggak mau diobatin. Hanya itu, jadi motifnya sampai sekarang masih didalami lagi sama pihak kepolisian. Mbak, apakah juga nanti akan ada tuntutan kepada agen penyalur tenaga kerja ini? Saya serahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya. Nah, ini memang agen bukan main-main, agensinya bukan agensi yang sangat besar di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang berwajib saja. Begitu, Pak. Sudah. Kenapa? Enggak, diolesin obat. Nah, itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan. Makanya beliau tahu saya mau pulang hari itu juga. Kalau nggak dikasih obat kan kelihatan, mungkin saya nggak ngerti ya. Ini dugaan saya. Jadi saya nggak ngerti. Sebelumnya nggak ngerti, masih didalami lagi. Pak, tadi di rumah sakit sampean kan mendampingi adik ya. Adakah perbedaan sikap atau keceriaan pasca sesudah? Iya, jadi pas waktu tidur 5 kali dia mengigau ketakutan. Setelah saya sadarkan ini saya, baru bisa tidur lagi. Mengigau lagi, ketakutan lagi, saya sadarkan lagi, baru bisa tidur lagi. Trauma berat.